Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas 4 hal yang berkaitan dengan sumber daya alam. Langsung saja pada pembahasan yang pertama. Apakah Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam yang banyak? Menurut saya cadangan sumber daya alam di Indonesia cukup banyak ya, namun tidak bisa dikatakan melimpah. Mengutip dari modul Perkembangan Keberlanjutan Lingkungan oleh Dr. Insinyur Gatot Yulianto MSI dan Dr. Agus Susanto MSI, bahwa saat ini permasalahan lingkungan terbaru adalah terkait dengan perubahan iklim, polusi, dan menipis atau hilangnya sumber daya alam. Dan ini dialami oleh seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi di sini juga disampaikan bahwa penipisan atau penyusutan sumber daya alam dapat terjadi pada renewable and non-renewable resources. Penurunan stok renewable resources dapat terjadi ketika laju pertumbuhan stoknya di bawah laju eksploitasi. Misalnya adanya fenomena overfishing di perikanan laut. Contoh nyatanya terjadi pada komoditas ikan Napoleon. Ikan ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam dapat diperbarui yang ada di Indonesia dan diminati, bahkan sangat diminati masyarakat, bahkan sampai mancanegara. Populasinya yang dari masa ke masa semakin turun dikarenakan oleh pertumbuhannya yang lambat, umur yang panjang, dan keterlambatan reproduksi. Dan ikan ini memiliki sifat hermaprodit protogini dan mencapai kematangan seksual pada umur 5-7 tahun. Jadi ketika mereka belum sempat untuk berkembang biak, belum sempat untuk memperbanyak dirinya, memperbanyak komoditasnya, untuk berkembang biak lah, tapi mereka sudah lebih dulu diambil, dieksploitasi secara besar-besaran. Jadi laju pertumbuhannya ini sangat kecil dan laju eksploitasi lebih besar dari laju pertumbuhan ini. Dan pada non-renewable resources, penurunan stok terjadi ketika laju eksploitasi tidak terkendali dengan pemanfaatan yang di atas ambang batas normal, sehingga akan habis sebelum waktu yang diperkirakan. Dan sekarang perkiraan cadangan sumber daya alam tak dapat pulih ini tidak pada jangka waktu yang lama, dan bisa jadi umur yang sudah diperkirakan tersebut lebih kecil dari yang terjadi nanti. Kemudian pembahasan yang kedua, bagaimana sikap saya terkait dengan depresi dan kelangkaan sumber daya alam di Indonesia. Pastinya sangat prihatin ya dengan adanya depresi, karena depresi ini yang juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan sumber daya alam di Indonesia. Dengan adanya depresi yang itu merupakan sebuah pemanfaatan sumber daya alam di masa sekarang secara besar-besaran, sehingga di masa datang distribusinya akan terganggu karena stok yang dari masa ke masa akan berkurang. Nah, semakin lama semakin menipis, akhirnya stok habis, menimbulkan kelangkaan. Terlebih lagi pada sumber daya alam non-hayati yang pembaruannya tidak dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, butuh berpuluh-puluh tahun atau bahkan berjuta-juta tahun untuk memperbarui sumber daya alam ini. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa depresi bisa terjadi pada sumber daya alam hayati, yaitu dengan penurunan kualitas. Tetapi keprihatinan saya terhadap depresi dan kemirisan saya akan kelangkaan sumber daya alam di Indonesia tidak akan memberikan dampak signifikan, karena posisi saya sekarang bukan pelaku dalam kegiatan ekonomi yang terjun langsung dan memanfaatkan sumber daya alam secara besar-besaran tersebut. Nah, di sini posisi saya hanya sebagai user of resource commodity. So, sikap yang saya ambil hanya berwujud tindakan-tindakan kecil untuk lingkungan sekitar dengan menghemat penggunaan resource commodity. Beberapa di antaranya adalah meminimalisir penggunaan bahan sintetis sekali pakai dan mensubstitusinya dengan barang yang bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kemudian menggunakan bahan sintetis yang memang itu bisa digunakan kembali dan aman untuk lingkungan sekitar. Kemudian juga menghemat penggunaan BBM, penggunaan air, listrik yang pengadaannya perlu juga input dari sumber daya alam. Ya, semoga saja langkah kecil yang saya ambil ini
memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan atau ketersediaan sumber daya alam di Indonesia. Tetapi jika seluruh masyarakat Indonesia atau di seluruh dunia memiliki keprihatinan, kepedulian terhadap cadangan sumber daya alam, pasti mereka juga akan melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana sih eksploitasi besar-besaran yang dilakukan dengan tujuan pembangunan? Menurut saya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan secara berkelanjutan dan bukan pembangunan yang hanya digencarkan sekarang, tetapi di samping itu tidak ada kepedulian untuk memikirkan pembangunan apa sih yang bisa dilakukan di masa depan untuk generasi selanjutnya. Nah, apa sih pembangunan keberlanjutan itu sendiri? Mengutip dari jurnal Dinamika Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam rangka pembangunan keberlanjutan oleh Jazuli tahun 2015, bahwa pembangunan keberlanjutan merupakan pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan yang dimaksud di sini bukan hanya dimensi lingkungan pada masa sekarang, tetapi juga dimensi lingkungan di masa depan. It's okay kalau memang sumber daya alam ini dimanfaatkan untuk pembangunan, tapi bukan berarti dieksploitasi secara besar-besaran juga. Jadi analoginya begini, salah satu indikator adanya pembangunan adalah meningkatnya pendapatan nasional. Bagaimana bisa pendapatan nasional itu naik? Ya dari pemasaran resource commodity. Nah, untuk bisa menciptakan, mengadakan resource commodity ini, kita memerlukan yang namanya input. Apa input itu? Dari mana input itu? Ya dari natural resource. Dan ini berlaku dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, atau bahkan bisa tetap berlaku sampai zaman-zaman selanjutnya. Karena memang pembangunan di masa depan pun akan tetap memerlukan yang namanya sumber daya alam. Dalam Islam pun, semua manusia memang diberi kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam, tetapi dibatasi oleh pertanggungjawaban dan kepatuhan pada syariat. Dalam jurnal Sustainable Development Perspektif Maqasid Al-Syariah oleh Ahmad Mas'ari tahun 2017 disebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi menurut saya dieksploitasi besar-besaran yang berkedok pembangunan, this is not real development, but this is destruction. Karena apa? Dengan melakukan eksploitasi besar-besaran, sudah jelas mereka sedang menciptakan kondisi keterbatasan untuk generasi di masa depan. Karena nanti SDA habis, terbatas, jadi generasi selanjutnya pun ketika akan melakukan pembangunan, mereka akan terbatas juga. Pembangunan yang mereka lakukan pun juga akan terbatas. Kemudian yang terakhir, mengenai konservasi menurut salah satu jurnal yang telah direview oleh kelompok kami atau tim kami, yaitu berdasarkan pada jurnal Pemilihan Alternatif Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Energi Panas Bumi di Kamojang, Jawa Barat dengan analisis multi kriteria decision making atau MCDM oleh Hakim et al. Pada tahun 2014. Disimpulkan bahwa konservasi merupakan upaya untuk menjaga, upaya perlindungan, antisipasi, pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga penggunaannya tidak melebihi ambang batas dan diharapkan pembangunan keberlanjutan dapat terwujud. Jadi dalam jurnal ini, Pertamina Geothermal Energy memerlukan panas bumi sebagai input kegiatan ekonominya. Nah, sebagian besar panas bumi di Indonesia tersimpan pada kawasan hutan konservasi dan cagar alam. Jadi, dalam melakukan pengambilan SDA ini perlu keterlibatan atau peran pemerintah baik pusat maupun provinsi untuk pengawasannya supaya sumber daya alam yang lain yang berada di kawasan hutan konservasi dan cagar alam tetap hidup dan tetap ada sebagaimana mestinya. Sehingga pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menjaga upaya konservasi tersebut. Jadi berdasarkan jurnal ini ada 6. Di antaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, yang ketiga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang kehutanan, yang keempat ada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang penggunaan kawasan hutan, yang kelima ada Permenhub Nomor P16 garing Menhub strip 2 garing 2014 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan, dan yang keenam yang terakhir ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan panas bumi. Ya, jadi itulah sedikit pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.